terus attitude-nya jelek tapi diterima. Ini kenapa nih teman-teman? Orang dalam. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky di edisi sharing. Teman-teman bingung apakah saya diterima atau tidak setelah selesai interview. Nah, teman-teman langsung saja ya simak videonya. Kali ini saya akan sedikit membahas yaitu mengenai alasan HRD atau user menerima teman ketika interview kerja. Nah, apa saja poinnya HRD atau user menentukan kandidatnya bahwa itu adalah kandidat terbaik untuk menjadi bagian salah satu di perusahaan atau bergabung. Nah, yang pertama, HRD atau user itu melihat kandidatnya saat interview itu sesuai kualifikasi ya teman-teman. Jadi, udah otomatis nih kalau teman-teman kualifikasinya di akunting, terus melamar di bagian akunting dengan job desk pekerjaannya sama. Nah, ini otomatis teman-teman langsung diterima. Yang kedua, biasanya yaitu melihat dari jarak kerja. Jarak kerja itu jarak rumah ke tempat kerja ya teman-teman. Biasanya nih, HRD atau user ini maunya nyari orang-orang yang jarak rumahnya dekat dengan pekerjaan. Jadi sehingga ketika ada pekerjaan mendadak atau pekerjaan yang urgent yang harus datang kapan saja, teman-teman itu bisa siap datang kapan saja dan lebih cepat nyampenya ya dari rumah ke perusahaan. Tetapi tidak kemungkinan juga misalkan teman-teman tempat tinggalnya jauh tapi teman-teman kan bisa ngontrak ya. Tapi kalau misalkan teman-teman maksain misalkan pulang pergi dari rumah ke perusahaan itu durasinya sampai 2 jam itu kayaknya HRD sama user ini mempertimbangkannya lebih banyak nih antara diterima atau tidak. Soalnya resikonya yaitu jika ada pekerjaan urgent yang harus teman-teman datang itu makan jarak tempuhnya semakin lama. Mungkin ya itu ya teman-teman, jarak tempat tinggal dengan perusahaan itu tidak terlalu jauh ya. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga yaitu attitude ya teman-teman. Jadi HRD atau user ini melihat kandidatnya saat interview ini gimana ya attitude-nya, sikap dan perilakunya, cara menyampaikannya. Nah, itu juga dinilai teman-teman. Meskipun teman-teman berpengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, lalu jarak dekat dengan perusahaan. Nah, ada poin yang terakhir yaitu attitude ya teman-teman. Jadi sikap perilaku kita ini dinilai ya. Misalkan teman-teman ketika interviewnya merasa acuh ketika menjawab pertanyaan atau serasa melebih-melebihkan pembicaraan atau selalu ketawa ketiwi. Nah, itu juga HRD dan user juga menilai ya teman-teman. Jadi tidak mesti melihat dengan harus pengalaman atau dengan skill. Kalau misalkan teman-teman berpengalaman tetapi attitude atau perilakunya jelek, ya nggak bakalan mungkin diterima teman-teman. HRD dan user juga ngapain nerima orang yang berperilaku yang jelek atau yang attitude-nya jelek ya teman-teman. Jadi intinya sih ada 3 ya teman-teman, yaitu harus berpengalaman atau sesuai job desk yang dilamar, lalu biasanya jarak dekat dengan perusahaan yaitu jarak tempat tinggalnya, lalu yang ketiga ini attitude-nya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman ketika interview, jangan asal melontarkan bahasa yang tidak senonoh atau dengan gaya-gaya yang aneh atau dengan nada-nada yang sombong ya teman-teman. Jadi hati-hati saat interview. Soalnya interview ini kan sangat sakral ya. Kita ibaratnya jualan ya teman-teman, jualan produk ke customer. Jadi teman-teman juga interview itu jualan skill atau jualan pengalaman ya ke HRD atau user. Jadi teman-teman harus benar-benar menjaga attitude ya teman-teman. Tapi ada juga nih teman-teman yang poin keempat, meskipun tidak punya pengalaman kerja, jarak jauhnya jauh, terus attitude-nya jelek tapi diterima. Ini kenapa nih teman-teman? Orang dalam. Biasanya sih itu ya humor-humor dari teman-teman saya kerja ya.
Kan banyak titipan orang-orang nih, titip-titip masuk-masuk padahal mah tidak mempunyai skill atau tidak mempunyai pengalaman. Nah, itu juga ada sih, tapi abaikan sajalah. Yang penting teman-teman fokus di 3 poin ya. Yang pertama kan teman-teman ketika lamar itu benar-benar harus memiliki pengalaman sesuai dengan job desk yang dilamar. Lalu jarak. Jarak juga itu berpengaruh nih teman-teman. Jika teman-teman jaraknya jauh, nah tinggal teman-teman ungkapkan saya bisa ngontrak di daerah sekitar perusahaan. Sehingga ketika dibutuhkan kita bisa berkontribusi dengan cepat, langsung datang. Nah, itu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga di awal Desember ini, semoga teman-teman yang belum bekerja, semoga diberikan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Semoga sharing yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.